Ya, terima kasih Rapjo. Ini udah kelihatan ya untuk PPT-nya ya, guys. Oke, kalau sudah kelihatan. Jadi kita akan bersama-sama mempelajari tentang kenapa Kristen. Untuk sama-sama kita berpikir tentang eh, apa itu Kristen dan kenapa harus jadi Kristen. Tetapi tentu saja untuk memulai ini aku mau sampaikan sedikit dulu tentang garis besar atau kenapa ada topik ini. Jadi teman-teman semua, real tahun ini kita mengambil tema yaitu biblically relevant ya. Jadi kita punya tema tahun ini adalah biblically relevant. Artinya kita akan semakin hari diajak untuk semakin relevan dengan firman Tuhan. Jadi bukan kita relevan dengan dunia atau Alkitab dibawa untuk kita bongkar bongkar terus kita relatekan dengan dunia kita, enggak, tetapi kita yang justru semakin harus mendekat kepada firman Tuhan. Jadi biar kita sama-sama di dalam real setahun ini kita akan sama-sama belajar bagaimana apa sih yang sebenarnya firman Tuhan ajarkan, apa sih yang sebenarnya firman Tuhan inginkan, dan kita harus dengan demikian untuk bisa kita relevan kepada firman Tuhan, ada satu hal yang harus kita pahami, yaitu bahwa kita harus percaya kepada firman Allah. Sekali lagi, untuk bisa kita relevan kepada firman Allah, satu hal yang menjadi penekanan bagi kita semua, yaitu engkau harus percaya kepada firman Allah. Dan Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah. Ini yang harus kita sama-sama mengerti. Karena kalau kita nggak percaya kepada firman Allah, percuma semua hal yang disampaikan, engkau bisa tahu, tapi engkau nggak mungkin bisa percaya gitu ya. Jadi di dalam satu hal yang sangat urgent adalah untuk kita bisa percaya kepada firman Allah. Jadi tentu untuk bisa percaya kepada firman Allah, kita mesti berpikir gitu ya secara logika gitu, secara logika juga. Apakah firman Allah itu betul-betul adalah sebuah kebenaran gitu? Apakah Alkitab adalah sebuah kebenaran? Nah, itu yang akan kita sama-sama pikirkan selama setahun ini. Nah, makanya kita harus mengetahui dan kita harus percaya bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran. Dan untuk menjawab dan juga untuk mencari tahu apakah Alkitab memang sumber kebenaran, maka kita akan belajar mengenai kenapa Kristen. Nah, ini yang akan kita sama-sama pelajari ya, supaya kita semakin lama semakin mengerti. Dan juga kita, mungkin ada teman-teman di sini yang pada malam hari ini jadi Kristen itu karena dari lahir ya, bukan karena pertimbangan-pertimbangan atau karena ya bukan karena pindah agama atau segala macam, tapi menjadi Kristen karena udah dari lahir Kristen. Terus ada juga teman-teman yang kayak uh, mungkin teman-teman ada yang pindah dari agama lain menjadi Kristen karena di Kristen itu mendapat ketenangan, gitu ya. Kayak kan sering banget ya denger ya kata-kata kayak, wah kenapa lu jadi Kristen? Karena gue dapat ketenangan di dalam agama Kristen. Padahal coba deh cari tahu juga teman-teman lain yang pindah dari Kristen ke agama lain. Apakah di agama lain dia tidak dapat ketenangan karena pindah itu? Jadi ketenangan ini abstrak, oke? Okay? Ketenangan ini adalah abstrak. Jadi ini kalau kita berusaha mengejar ketenangan hanya karena engkau beragama tertentu, maka engkau akan sesat. Engkau nggak akan ngerti sebenarnya makna dari kekristenan apa. Tapi itu yang dikejar orang zaman sekarang, tenang. Ya itu akhirnya orang tidak mengerti Kristen itu sebenarnya apa. Itu ya. Makanya ada mungkin orang-orang yang sampai hari ini ada yang mungkin imannya sedang goyah mungkin, atau yang aduh ini bener gak sih, terus udah gitu dengar pengajaran-pengajaran, apalagi kemarin tuh sempat beredar ya tentang ya yang ada di podcast orang-orang tertentu ya yang menampilkan tokoh-tokoh ini terus membicarakan tentang kekristenan dan juga membicarakan tentang agama-agama lain, terus diperdebatkan, akhirnya dia menjadi bingung sebenarnya gue harus beriman kepada siapa. Aku ya jadi dia nggak tahu juga. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba sama-sama lihat. Tentu ini tidak akan, khotbah saat ini, sharing firman Tuhan hari ini tidak akan memberikan semua jawaban karena waktunya tidak cukup dan aku tidak tahu semua jawaban. Ya, jadi waktunya memang tidak cukup dan aku tidak tahu semua jawaban. Tapi setidaknya kita akan belajar dua hal aja hari ini yang mungkin agak krusial. Sebenarnya kalau mau dilihat lagi bisa ratusan poin kenapa Kristen, bisa ratusan, bahkan mungkin ribuan poin. Atau mungkin seperti kata Yohanes, kalau
dunia ini harus menulis kasih Allah, maka tidak ada tempat lagi di dalam dunia ini, karena seluruh dunia ini isinya cuma kasih Allah. Saking besarnya kasih Allah, itu kata Yohanes di dalam Yohanes terakhir ya. Nah, makanya kita akan sama-sama untuk mengetahui dan untuk melihat, dan kemudian nanti di akhir dari sesi ini kita akan ada tanya jawab. Mungkin teman-teman nanti akan udah punya pertanyaan dari dirinya, jadi nanti boleh ditanyakan, jangan sekarang. Nanti moderator akan buka kolom pertanyaan, dan untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya itu memerlukan jawaban yang sangat panjang, kita akan jawab di Reveal Sunday Service. Jadi tidak semua hal akan dijawab di sini. Ada hal yang akan mungkin dijawab di Reveal Sunday Service. Dan apa itu Reveal Sunday Service? Itu adalah ibadah minggu kita. Kita ada ibadah minggu di gereja setiap hari Minggu jam 2 siang kita sedang menumpang di Gereja Sungai Yordan, Pasar Baru, lantai 2. Nanti kalau mau coba tanya-tanya, kita dari mana? Kita di Jakarta Pusat ya. Kalau mau tanya-tanya silakan. Siapa tahu teman-teman mau join ya, atau sedang mencari gereja, silakan. Oke, kenapa Kristen? Kita akan masuk ya bahannya sekarang. Satu, poin pertama yang akan kita pikirkan adalah Kristen mengajarkan, mengenalkan, dan memperlihatkan kepada kita Allah yang benar. Sekali lagi, poin pertama, kenapa Kristen? Kristen mengajarkan, mengenalkan, memperlihatkan kepada kita Allah yang benar. Satu hal yang harus paling penting di dalam hidup adalah tentang kebertuhanan. Sekali lagi, kebertuhanan. Ya, makanya poin pertama inilah yang harus menjadi pedoman kita dan juga yang menjadi dasar kita. Allah yang menjadi dasar kita, Allah. Dan ternyata dari semua yang ada di bumi ini, yang mengajarkan Allah yang benar itu hanya Kristen. Kita buka dulu ayatnya, kita lihat ayatnya, Galatia 3:20, silahkan teman-teman semua boleh dibuka. Galatia 3 ayat 20, sorry. Yang sudah dapat boleh angkat jempolnya. Supaya sekali lagi saya tahu kalian bukan bot, tapi orang. Galatia 3 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Ingat ini perkataannya, Allah adalah satu. Oke, tolong digarisbawah kata Allah adalah satu. Kita buka sekarang 1 Korintus 8 ayat 4-7a. 1 Korintus 8 ayat 4-7a. Kalau sudah dapat jempolnya boleh diberikan lagi teman-teman. Thank you semuanya. Saya bacakan ya. 1 Korintus 8 ayat 4-7a. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Perhatikan ya ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Oke, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, perhatikan, bagi orang Kristen hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Jadi tidak semua orang punya pengetahuan bahwa Allah itu cuma satu dan Tuhan itu cuma satu. Dan di sini disebutkan ada dua pribadi dari Allah Tritunggal, yaitu ada Bapa dan ada Anak atau Yesus Kristus. Kalau ditanya nanti, kok di sini ada Allah dan ada Tuhan, saya tidak akan jawab terlalu detail ya, karena ini masuk ke bahan Tritunggal, itu akan dibahas di dalam reveal. Jadi kalau teman-teman mau bertanya tentang ayat ini tidak akan terlalu dibahas. Oke? Ada Allah, ada Tuhan. Jadi saya mau memberikan garis besar aja. Ini sedang Tuhan itu artinya yang akan menjadi raja di atas segala sesuatu. Oke, itu aja pokoknya. Allah adalah pencipta segala sesuatu di dalam bagian ini, terms ini tentunya. Di dalam ayat ini. Jadi kita harus menyimpulkannya berdasarkan ayat-ayat ini dulu. Oke.
Jadi ini ya, kita jadi punya satu informasi yang sama. Allah itu satu. Oke? Allah itu satu. Nah, waktu saya SD, ya, saya pernah SD ya, jadi nggak lahir langsung SMA gitu. Waktu saya SD, ada satu hal ya, yang menarik gitu waktu saya mengikuti pelajaran agama. Dan waktu itu saya berada di dalam sekolah yang beragama Katolik. Tentu jadi saya mengikuti pelajaran agama Katolik. Saya masih ingat, bahkan saya masih ingat nama guru saya, tapi nggak usah disebutkan. Jadi guru saya waktu itu ngomong kayak gini, teman-teman di sini, anak-anak di sini semua, kita ini punya agama yang berbeda. Tetapi sebenarnya Tuhan kita yang kita sembah itu sama. Oke? Kita ini punya agama yang berbeda dan Tuhan yang kita sembah itu sama. Jadi ini seperti peribahasa banyak jalan menuju Roma. Jalannya bisa lewat mana aja, tapi sebenarnya disembah itu sama. Oke? Tuhannya sama dengan, jadi Tuhan di semua agama itu sama. Nah, terus udah gitu kalau teman-teman mungkin sering galau akhir-akhir ini ada lagu yang terkenal judulnya Peri Cintaku ya by Marcel. Itu lagunya punya chorus kayak Tuhan memang satu, kita yang tak sama ya. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Jadi memang itu mengisahkan tentang cinta beda agama dan cinta beda agama dan mereka dan orang yang berbeda agama ini menganggap Tuhan itu satu. Ini perhatikan teman-teman. Kadang-kadang tuh kita nggak teliti bahwa ini mempengaruhi teologi kita loh. Lagu-lagu bahkan lagu sekuler ini bisa mempengaruhi teologi kita. Makanya hati-hati juga untuk mendengarkan lagu. Saya nggak bilang gak usah dengerin lagu, tapi hati-hati aja gitu. Oke ya, jadi perhatikan. Ada yang bilang bahwa Tuhan itu satu tapi bisa disembah dengan cara yang sama gitu, dengan cara yang berbeda. Jadi ada agama lain yang menyembah juga, yang berdoa juga kepada Tuhan yang sama dengan yang kita sembah, yang seperti itu ya. Nah, saya waktu itu mikir, iya ya, bener ya. Terus saya mengambil kesimpulan kayak gini, oh mungkin ini kayak Kristen. Kristen kan banyak denominasi ya, ada karismatik, ada Protestan, ada apa lagi ya, karismatik, ada Injilis segala macam. Oh jadi ini caranya beda-beda nih, caranya beda-beda, tapi sebenarnya kita nyembah Tuhan yang sama. Tapi setelah saya memikirkan ulang tentang kekristenan, tentang segala sesuatu tentang kekristenan, saya jadi mempertanyakan lagi, karena apa? Ternyata apa yang diajarkan di dalam Alkitab dengan apa yang diajarkan di dalam agama lain itu berbeda sekali. Sekali lagi ya, apa yang diajarkan di dalam Alkitab dengan apa yang diajarkan di agama lain itu berbeda sekali. Contoh, mungkin di sini agak terlalu belak-belakan, jadi nggak apa-apa ya. Semoga teman-teman kuat. Jadi pertama, misalnya kayak teman-teman tahu tentang kasus kemarin tentang Isa, Nabi Isa. Ada yang bilang bahwa Nabi Isa di Islam itu adalah Yesus di dalam Kristen. Nah, dulu awal-awal waktu saya mendengar itu, udah mendengar itu dari saya SMP. Saya iya aja. Tapi sekarang saya harus bilang dan harus bantah. Ternyata mungkin secara teks nama bisa sama, tapi tujuan orangnya itu ternyata beda. Kenapa? Satu, di dalam Islam Isa itu nabi, sedangkan di dalam Kristen Tuhan Yesus ya Tuhan. Yang jadi masalah adalah gini, Yesus di dalam Alkitab naturnya dua. Nah, dui natur. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Apakah di dalam Islam Isa itu punya natur Allah? Pasti tidak. Pasti tidak ada natur Allahnya. Nah, jika demikian, apakah sedang menyorot orang yang sama? Sudah pasti tidak. Kenapa? Karena kita percaya Yesus adalah dui natur. Yesus memiliki dui natur. Dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Artinya apa? Allah dan manusia ini berjalan bersama-sama di dalam dirinya, tidak bercampur. Sama sekali tidak bercampur menjadi satu. Tidak Allah dan manusia bersatu akhirnya menjadi Yesus. Enggak kayak gitu. Di dalam diri Yesus dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Dia mengambil rupa manusia, tetapi dia tidak berdosa. Itu membedakan dia dengan manusia. Jadi apakah sama? Ternyata beda.
Lalu bagaimana dengan misalnya dengan di agama lain? Misalnya di agama lain, misalnya waktu itu saya pernah melayani seseorang yang uh, dia sering banget lah cerita-cerita sama saya gitu tentang keagamaan gitu ya. Saya udah berkali-kali jelasin tentang kepada dia tentang kekristenan gitu, tentang Yesus itu siapa, Allah itu kayak gimana. Satu hari kita ketemu dan dia ngomong gini, bro, kayaknya gue lagi ini sama ajaran agama Buddha deh, lagi interest sama ajaran agama Buddha. Kenapa? Aku tanya gitu. Iya, karena menurutku itu lebih benar gitu. Kenapa lebih benar? Karena gini, karena aku suka aja dengan konsepnya. Oh, suka dengan konsepnya. Kenapa memang konsepnya? Jadi konsepnya tuh kayak kita ini semua ini manusia sama dan kita tuh bisa menjadi Allah kalau kita itu melepaskan segala sesuatu dan mencari kesempurnaan. Oh gitu. Jadi kita bisa menjadi Allah. Iya. Jadi ada orang yang bertapa dan sungguh-sungguh untuk menjadi Allah. Bahkan siapa namanya si pendeta Budanya ini pun mengajarkan hal demikian. Nah, diomongin lah seperti itu. Maka saya menjawab dengan cara seperti ini aja. Oke, kalau gitu gini masalahnya nih. Kan kita manusia ya. Manusia itu belajar sesuatu dari proses meniru. Betul apa betul? Kita makan, misalnya engkau makan pakai tangan kanan atau tangan kiri, itu kan karena meniru kan. Engkau bicara seperti apa itu karena meniru. Jadi nggak ada tuh orang yang lahir dengan proses langsung tanpa meniru siapapun langsung bisa, nggak ada. Nanti setelah kita meniru sesuatu, kita baru mungkin bisa kreatif untuk melakukan sesuatu. Tapi proses pertama adalah meniru. Maka kalau manusia lahir dan juga belajar pertama itu adalah meniru, pertanyaannya adalah gini, kalau kita semua bisa jadi Allah, pertanyaannya, Allah yang mana yang sedang kita tiru, yang kita tuju? Allah yang mana? Jadinya abstrak Allahnya ini. Kenapa? Karena semuanya Allah. Dan siapa Allah pertama yang harus kita tuju ini? Kalau tidak ada yang menjadi yang inti, jika demikian semua menjadi Allah, berarti semua bisa punya standarnya masing-masing dong. Nah, setelah itu dia nggak bisa jawab. Makanya ini yang perlu dipikirkan gitu. Ternyata di dalam semua agama itu tidak mengajarkan Tuhan yang sama. Sekali lagi, semua agama tidak mengajarkan Tuhan yang sama. Pertanyaannya, yang mana ngajarin Tuhan yang benar? Itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi sekali lagi, semua agama tidak menyembah Tuhan yang sama. Dari kitabnya pun beda dan lain sebagainya macam. Tapi pertanyaannya, Tuhan mana yang benar? Betul gak? Ini yang jadi pertanyaan. Lalu bagaimana Tuhan yang... Jadi bagaimana kita melihat Tuhan yang benar? Nah, saya memberikan sebuah solusi yang diberikan Alkitab ya. Ini bukan jawaban dari saya. Kita akan menelusuri Alkitab aja. Roma 1 kita buka. Coba kita lihat Roma 1 ayat 19, ayat 20. Kalau sudah dapat, boleh acungkan jempol lagi. Sudah? Oke, aku bacain ya buat kita semua ya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Jadi kita bisa tahu tentang Allah itu nyata bagi kita. Caranya gimana? Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari apa? Karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Oke? Sebab apa yang tidak nampak daripada itu kekuatan yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bagaimana kita bisa melihat Allah itu benar apa enggak? Dari sini. Karyanya. Memang ini sedang membicarakan tentang wahyu umum, tapi kita juga bisa menunjukkan ini kepada Kristus. Wahyu umum itu apa? Nah, kalau ikut ke reveal ya, supaya teman-teman lebih ngerti lagi ya. Gila, gue promosi habis-habisan terus ya. Nah, jadi kita bisa mengetahui Allah itu dari mana? Dari karyanya. Pertama-tama Allah menciptakan apa? Menciptakan alam semesta ini.
Nah, di konsep agama lain, tentu ya, penciptaan juga ada, betul apa betul? Di semua agama pasti ada penciptaan. Nah, kalau gitu bagaimana kita bisa bilang Allah ini benar apa enggak? Nah, kisah setelahnya yang akan kita lihat. Kita pikir semua deh, teman-teman semua. Ada nggak manusia yang tidak berdosa? Menurut Kristen, ada nggak manusia yang tidak berdosa? Menurut Kristen, tidak ada. Semua manusia berdosa ya. Berarti ya, pertanyaannya, kalau yang teman-teman tahu dari interaksi dengan teman-teman beragama lain, mereka juga mengakui nggak semua manusia pasti ada dosanya? Iya kan? Bahkan kalau di dalam misalnya agama Buddha, mereka tuh tidak ada yang lahir langsung sempurna. Semua tuh harus mengeluarkan kedagingan gitu-gitu. Betul ya? Jadi pada intinya mereka harus menyangkal diri, mereka harus mengeluarkan kedagingan mereka pada akhirnya supaya bisa mencapai kepada kesempurnaan. Jadi nggak ada yang terakhir dengan sempurna. Pada awalnya, jadi kita ngerti manusia itu tidak ada yang tidak berdosa dan ini diakui oleh semua orang dan semua agama. Oke, manusia berdosa. Pertanyaannya, yang memberikan detail yang jelas tentang dosa itu agama mana? Kenapa manusia bisa berdosa? Nah, saya rata-rata kalau orang-orang bilang itu dosa itu lahir karena memang manusia pada dasarnya lahir karena dosa gitu. Karena ini adalah sifat dari manusia. Tetapi sebenarnya kalau gitu pertanyaannya, apakah memang Allah menciptakan manusia itu memang sudah di dalam dosa pada awalnya? Pada waktu manusia menciptakan dosa pertama, apakah manusia yang pertama diciptakan itu sudah berdosa? Tidak ada. Manusia yang pertama diciptakan itu tidak berdosa. Adam dan Hawa diciptakan bukan dalam keberdosaan loh. Mereka malah dibilang amat sangat baik. Ini harus kita ngerti ya. Tetapi kan kalau kita konsep ini tidak jelas di dalam hal-hal yang lain, agama lain, tapi di dalam Kristen ini jelas. Dan kenapa? Dan gini, bagaimana cara agama lain untuk bisa mereka menghapus dosa mereka? Yaitu dengan cara berbuat baik. Betul gak? Betul gak? Cara menghapus kesalahan adalah dengan berbuat baik. Dan ini konsepnya menjadi abstrak, tetapi menjadi jelas di dalam Kristen. Saya akan perjelas yang di dalam Kristen ya. Di agama lain saya tidak mau perjelas. Di dalam Kristen saya akan perjelas dengan cara seperti ini. Pertama, kenapa manusia bisa jatuh di dalam dosa? Kita lihat Kejadian 2. Kita buka. Kejadian 2 ayat yang 17, 16 dan 17 kita buka. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Sudah dapat? Kejadian 2 ayat 16 dan 17, lihat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah kau mati. Dan di pasal 3, itu dimakan buahnya sama Adam dan Hawa. Oke? Di sini perintahnya apa? Jangan makan pohon. Kalau kau makan pasti mati. Dan perintah ini adalah kebenaran. Oke? Ini adalah kebenaran dari Allah. Oke? Ini adalah kebenaran ya. Pahami dulu ya ini ya. Jadi ada sebuah kebenaran yang Allah berikan kepada manusia. Apa? Semua pohon boleh kau makan, tetapi tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Jadi ada sebuah kebenaran, yaitu jangan makan buah, kalau kau makan pasti kau mati. Pertanyaannya, manusia makan nggak? Makan. Manusia berarti melakukan ketidakbenaran. Oke? Manusia melakukan ketidakbenaran. Nah, kalau ini kan kebenaran, ini ketidakbenaran. Bagaimana caranya supaya manusia bisa bagaimana caranya ketidakbenaran ini menjadi benar lagi? Bagaimana caranya? Harus dilakukan yang benar, betul nggak? Apa yang benar itu?
Kalau kau makan, pasti engkau mati. Oke, ini kebenarannya. Kalau kau makan, pasti kau mati. Ini kebenaran. Manusia melakukan ketidakbenaran. Maka yang terjadi adalah ketidakbenaran ini harus dihabisi dengan kebenaran, yaitu manusia harus mati. Yang aneh, tidak ada kata bagaimana cara menyingkirkan ketidakbenaran adalah dengan kebaikan. Gak ada. Ini kebenaran. Kalau kebenaran harus ditebus dengan melakukan kebenaran, bukan melakukan kebaikan. Contoh deh, mungkin terlalu berat, saya akan memberikan contoh. Misal teman-teman semua, tahu gitu, di dalam misalnya jangan mencuri gitu, oke? Jangan mencuri. Nah, kalau ada yang kedapatan mencuri, teman-teman, dia kan melakukan ketidakbenaran ya. Berarti apa yang harus dia terima, ganjaran apa yang harus dia terima supaya ketidakbenaran ini menjadi bersih adalah dengan cara kebenaran harus ditegakkan, yaitu apa? Dia harus masuk ke dalam penjara. Betul apa betul? Nggak ada kan ganjaran dari mencuri adalah dengan cara ngasih sedekah? Paham nggak? Nggak ada kan ganjaran dari, misal orang korupsi, dia ditahan KPK. Oke, kamu nggak usah masuk penjara, kasih sedekah aja. Uangnya tetap nggak disita juga. Itu. Enggak kan? Pasti harus masuk penjara dan uangnya harus disita. Betul nggak? Karena itu kebenarannya. Jadi ketidakbenaran harus dihapus dengan kebenaran. Bukan dengan kebaikan. Nah, yang menjadi salah kaprah adalah orang berpikir kalau dia melakukan kebaikan, maka ketidakbenarannya itu bisa dihapus. Salah besar. Ketidakbenarannya harus dihapus dengan kebenaran. Cara menghapusnya apa? Ayat 16 bilang apa? Pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Dan disitulah kita lihat. Disinilah kita lihat bahwa apa? Kita semua manusia mati. Mati itu punya pengertian, satu, terpisah dari Allah, kita mati secara rohani. Dan yang kedua, kita bisa mati. Adam dan Hawa, ingat loh, dia lahir nggak dari bayi. Betul nggak? Dia diciptakan nggak dari bayi tuh. Langsung gede tuh ya. Nah, jadi tapi kita nggak usah mengerti itu lebih dalam lagi ya. Tapi yang harus kita mengerti adalah gini. Ketidakbenaran harus disingkirkan dengan kebenaran. Oke? Paham ya teman-teman semua? Jadi pada intinya kita semua harus masuk neraka karena kita semua sudah melakukan dosa. Maka engkau harus tahu, tadi kan dibilang bahwa kebenaran itu bukan ketidakbenaran itu harus disingkirkan dengan kebenaran. Maka perhatikanlah, kalau gitu, kalau manusia melakukan kebaikan, di dalamnya ada dosa nggak? Sudah pasti tetap ada dosa. Kayak tadi, misalnya orang yang mencuri, dia melakukan sedekah, tapi jangan lupa, dia tetap harus dihukum. Karena dia berdosa mencuri, karena dia salah, sudah mencuri. Meskipun dia berbuat baik, dia tetap ada kesalahan di dalam dirinya. Maka kita tidak mungkin kita bisa masuk surga dengan cara apa? Melakukan kebaikan. Itu tidak mungkin. Karena apa? Semua kebaikan yang kita lakukan ada dosa di dalamnya. Maka untuk bisa menyelesaikan dosa, untuk bisa menyelesaikan dosa, engkau harus diganjar dengan kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Harus mati. Oke, sampai sini paham dulu ya. Semuanya ya. Nah, oke, sampai sini paham. Situ dulu. Ingat, tadi kita kenal Allah dari karyanya. Oke? Nah, sekarang apa karya Allah? Oh ya, tunggu, saya lupa lagi. Harusnya ada slide. Apakah perbuatan baik bisa menghapuskan dosa? Tadi udah kita perjelas ya. Tidak mungkin bisa menghapuskan dosa. Oke, perbuatan baik tidak bisa menghapuskan dosa karena ketidakbenaran harus disingkirkan dengan kebenaran supaya situasi itu menjadi tetap benar.
Nah, maka pertanyaannya, bagaimana kita melihat ini? Tentu sekali lagi kita harus balik lagi untuk bisa melihat kepada Allah yang benar, kita harus lihat karyanya. Nah, sekarang karyanya apa? Setelah selain penciptaan, ternyata Allah memberikan karunia-Nya melalui penebusan. Sekali lagi, inilah karya Allah yang luar biasa. Yaitu apa? Penebusan. Makanya Yesus mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti kita, tetapi tidak di dalam dosa. Dia menjadi sama seperti kita, supaya dia menjadi wakil kita, oke? Supaya dia menjadi wakil kita, dan pada akhirnya dosa-dosa manusia, dosa-dosa orang percaya, orang pilihannya, dosa-dosanya itu diambil, dan kebenaran yang diganjar, yang harusnya diganjar di Kejadian 2 ayat 16 dan 17 ini, pastilah engkau mati, itu harus diganjar kepada kita. Sekarang berganti diganjar kepada Yesus, karena dia telah mengambil rupa kita. Dia menjadi sama dengan kita. Dia benar di dalam semua tindakannya, dan dia layak untuk menjadi wakil kita untuk mati. Jadi sebenarnya karya Yesus apa? Untuk mati di kayu salib. Oke? Maka waktu kita melihat kepada karya Yesus yang luar biasa ini, maka kita diberi jalan untuk melihat kasih Allah yang besar. Makanya baca Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perhatikan ya, kita diwakili oleh Kristus. Kristus mengambil dosa kita, sehingga dia mati di kayu salib, dan kita mendapatkan kasih anugerah Allah yang luar biasa. Nah itu, apa karyanya? Ternyata karyanya adalah satu, keadilan Allah yang ditegakkan, kebenaran yang ditegakkan. Terus kita melihat apa? Kasih karunia yang begitu besar, yang tidak pernah diberikan oleh orang lain, yang tidak dapat orang lain berikan selain Allah. Jadi kita melihat sesuatu yang sangat besar, anugerahnya yang besar. Kita yang tadinya harusnya mati, menjadi tidak mati. Oleh karena apa? Kematian kita diambil oleh Kristus. Nah, makanya dari karyanya itu sekarang, makanya kita bisa melihat Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu adalah Yesus. Oke? Allah ini adalah Allah. Allah itu satu, ingat. Satu esensi, tiga pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah, satu esensi, tiga pribadi. Jadi bagaimana kita sekarang mengetahui bahwa Kristen itu mengajarkan Allah yang benar? Satu, tadi konsep dosa tadi. Dosa itu sekali lagi kita tidak bisa hempaskan dengan cara berbuat baik. Harus kebenaran itu dijalankan. Dan kebenarannya apa? Setiap yang berdosa harus mati. Tetapi ternyata ada Kristus yang rela turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, dan dia mewakili kita untuk mati. Sehingga apa? Kita tidak mati. Dan juga kita, setelah itu Kristus naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita, dan kita jadi melihat bahwa dia adalah Allah yang benar. Oke? Dia bukan Allah yang abstrak yang tidak bisa diketahui. Ternyata dia bisa dilihat. Makanya Allah itu adalah Allah yang jauh, tapi juga Allah yang dekat. Ingat ini ya. Allah itu adalah Allah yang sangat jauh, sangat besar, tapi dia juga Allah yang begitu dekat dengan kita semua. Karena karyanya bisa kita lihat. Maka, apa yang dikerjakan oleh Yesus telah membuat mata kita tertuju kepada Allah yang benar. Tidak ada yang lain selain yang ditujukan oleh Yesus. Satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang ditujukan oleh Yesus. Nah, untuk mengetahui Allah yang ditujukan oleh Yesus itu siapa? Bacalah Alkitabmu, terutama di dalam kitab Yohanes. Aku dan Bapa adalah satu. Dia sering banget ngomong-ngomong kalimat seperti itu dalam kitab Yohanes. Oke? Nah, itu poin pertama. Poin kedua yang akan kita lihat ya. Setelah ini poin terakhir. Poin kedua, Kristen mengajarkan dan memperlihatkan tentang hidup. Jadi Kristen mengajarkan dan memperlihatkan tentang hidup. Yohanes 1 ayat 4, mari kita buka teman-teman semua.
Yohanes 1 ayat 4. Sudah dapat? Perhatikan kata-kata ini ya. Dalam dia ada hidup. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Perhatikan ya. Di dalam Kristus ada hidup. Dan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dan Kristen itu, orang Kristen itu adalah orang-orang yang berdiam di dalam Kristus. Maka ayat 4 dibilang dalam dia, dalam Yesus ada hidup. Nah, orang-orang yang diam di dalam Kristus, itulah disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang ekstrim gitu ya, ngomong kayak gini. Kristen itu bukanlah agama gitu. Kristen itu bukanlah agama. Dan ada orang lain yang bilang Kristen itu adalah agama, hanyalah agama. Jadi yang pertama bilang Kristen itu bukanlah agama. Tentu kalau dia ngomong bukanlah agama, dia akan menekankan Kristen itu bicara tentang relationship dan lain sebagainya macam, betul ya. Dan yang kedua, Kristen itu bicara tentang Kristen itu hanyalah agama. Jadi ada yang bukanlah agama dan ada yang hanyalah agama. Ini yang sering kita dengar. Nah, yang benar tuh gimana? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ingat, Kristus itu, Allah itu adalah Allah yang spiritual. Allah yang rohani. Maka pertanyaannya, kita perlu nggak beragama? Harus beragama. Karena Allah adalah Allah yang spiritual. Jangan lupa, Yesus pun selama dia di bumi, dia apa? Dia juga ke bait Allah. Betul apa betul? Maka siapa kita yang lebih hebat daripada Yesus sampai nggak mau ke gereja? Jadi Yesus saja di bumi ke gereja, kamu nggak gereja, dengan bilang saya ini gereja. Tapi Yesus di bait Allah loh, jangan lupa. Nah perhatikan ya, ada orang yang ngomong Kristen itu bukanlah agama. Nah biasanya dia ini terlalu menekankan kepada kasih relationship dan lain sebagainya macam. Padahal Kristen pun adalah agama. Dan yang kedua, ada orang yang bilang Kristen itu adalah agama. Biasanya orang yang bilang ini Kristen itu adalah agama adalah orang-orang yang udah pengen datang ke gereja tapi tidak mau menghidupi nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupannya. Ini hati-hati nih, ada orang yang seperti ini, rajin ke gereja tapi sebenarnya tidak mau into banget ke dalam dunia Kristen. Dan saya mau bertanya sama kamu, kamu bisa bilang diri kamu Kristen karena kamu cuma ke gereja? Ya, dan kamu tidak pernah membawa nilai-nilai firman Tuhan atau Kristen keluar dari gereja, apakah kamu bisa bilang kamu Kristen? Gak mungkin. Sekali lagi, Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan cuma agama. Jadi ini apa? Seluruh tindakan kita, baik itu di dalam gereja, baik itu di luar gereja, semuanya mengikut Kristus. Itulah arti dan pengertian dari Kristen. Dan lihat, Kristen mengajarkan, memperlihatkan tentang hidup. Kenapa? Karena yang di dalam Yesus, pengikut-pengikut Yesus, yang di dalam Yesus, itu adalah yang mendapatkan hidup. Makanya ayat 4 ditulis apa? Dalam dia ada hidup. Oke, dalam dia ada hidup. Dan di sini saya memberikan ada 3 poin. Apa yang membuktikan kita itu hidup? Itu dulu ya. 1, kemerdekaan dan kebebasan. Kita baca Galatia 5 ayat 1 dan 13. Galatia 5 ayat 1 dan 13. Ini bicara tentang kemerdekaan Kristen. Saya bacakan buat kita semua Galatia 5 ayat 1 dan 13. Dan ya, bukan sampai 13, panjangan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Nah, lihat ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi pertama yang harus kita lihat, apa yang membuat kita itu hidup? Karena kita, apa yang membuktikan kita hidup? Kita merdeka dan kita bebas. Jadi pertanyaannya, engkau sudah bebas? Engkau sudah merdeka? Karena engkau percaya Kristus atau tidak? Apa jangan-jangan kau merdeka karena kau tidak mengenal Kristus? Ada orang yang seperti itu. Itu juga orang yang tidak merdeka sebenarnya, karena dia masih dijajah dosa. Yang kedua,
Apa yang membuktikan kalau kita hidup? Hidup yang memiliki tujuan. Efesus 2 ayat 10, mari kita buka. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, ya, di situ ada kata untuk, tujuan, untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini di dalam bahasa Yunaninya, ini punya arti yang sama dengan abad di dalam Kejadian, yaitu artinya adalah pelayanan. Karena kita ini buatan Kristus, diciptakan dalam itu Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pelayanan tersebut. Jadi hidup kita punya tujuan. Jadi yang tidak punya tujuan, makanya perhatikan deh orang-orang yang mungkin, aku bingung tujuan hidupku apa segala macam. Makanya dia hidupnya menjadi tidak hidup gitu ya. Dia hidup tapi sebenarnya dia mati gitu. Kenapa? Sekali lagi orang Kristen itu udah punya tujuan yang jelas hidupnya. Untuk apa? Melayani Tuhan. Dan tujuan ini seharusnya tidak pernah hilang. Kalaupun hilang atau lupa, selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Makanya orang yang tidak pernah baca firman Tuhan, engkau akan terus hilang. Sekali lagi, orang yang tidak pernah baca firman Tuhan, engkau akan terus hilang. Dan terserah, ini kebebasanmu. Kau mau baca, atau kau mau hilang terus. Silakan. Adanya identitas diri. Ini kita lihat misalnya Matius 5 ayat 13-16. Mari kita buka. Manusia dibilang hidup karena dia punya nama gitu ya, karena dia punya identitas. Matius 5 ayat 13-16. Kita baca ayat 13 saja. 13 dan 14. Saya bacakan ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Sampai situ aja. Jadi itu identitas yang Tuhan berikan. Kita adalah orang yang menjadi garam dan terang dunia. Selain itu kita adalah muridnya. Oke, kita adalah muridnya. Kita adalah anaknya. Ingat cerita tentang anak yang hilang? Kita adalah anaknya. Dan juga kita adalah hambanya. Itulah identitas-identitas diri yang Tuhan berikan kepada kita. Adanya identitas diri ini. Itu yang membuktikan kalau kita itu hidup. Dan ada banyak hal lain yang tidak akan saya share atau spill di sini ya, karena terlalu panjang. Tapi dari dua poin ini, kita akan melihat kepada penutup. Penutupnya seperti ini. Permasalahan untuk mengetahui dan memahami tentang kenapa Kristen. 1. Tidak mau serius bergereja. Bergereja dengan tidak memiliki motivasi yang benar. Jadi kenapa kita tidak bisa firm di dalam kekristenan atau tidak ngerti kenapa aku Kristen? 1. Karena lu nggak mau serius gereja. Kalau ke gereja itu karena ada maunya atau lagi pengen aja gitu, lagi niat aja, lagi udahlah gitu ya. Atau ke gereja karena pengen buka link nih, pengen cari suasana, nggak ada kerjaan dateng deh. Nah itu ya, orang yang nggak mau serius bergereja. Makanya orang yang tidak mau serius bergereja ini ikut hari Minggu aja udah males-malesan. Apalagi kalau hari biasa ada pendalaman Alkitab, ada komsel, pasti nggak mau ikut. Kalaupun ikut, itu karena ketawa-tawa, ngumpul sama teman-teman, bukan karena ingin mengejar firman Tuhan. Makanya, orang yang tidak mau serius bergereja, orang yang bergereja dengan tidak memiliki motivasi yang benar, engkau akan selamanya bingung. Kenapa? Kenapa gue harus Kristen? Karena yang kau cari cuma entertainment di dalam gereja. Tersesat teruslah kau. Kalau kau mau cari entertainment, di Dufan lebih banyak. Ya, memang bayar. Kalau di gereja memang tidak bayar gitu ya. Waktu itu saya ada ya teman saya beragama Islam. Dia ngomong sama saya, "Bang, gue demen deh masuk gereja." Kenapa? Live band gratis. Astaga. Live band gratis. Ya, tapi dia memang tidak beragama Kristen. Maka engkau yang beragama Kristen, kau sudah tidak di gereja, waktu bergereja engkau tidak. Waktu misalnya waktu diajak menyanyikan pujian, kau nggak nyanyi malah ngunyah-ngunyah permen karet. Waktu ada khotbah, engkau tidak nyatet, engkau malah sibuk chat temen lo. Habis ini kemana kita? Malah bercanda, malah nguap-nguap, malah ngantuk. Semakin kau tidak mau serius bergereja, percayalah, kau yang akan tersesat. Ingat, kau akan tersesat kalau kau tidak mau serius bergereja. Ingat, Tuhan tidak pernah rugi loh kalau kehilangan kita. Kita yang rugi kalau kehilangan Tuhan. Ingat ini ya, kita yang akan sangat rugi kalau kehilangan Tuhan. Kalau kita tidak mengerti maunya Tuhan. Makanya, kau sudah datang ke gereja jauh-jauh, kau yang serius bergereja. Kita sudah buang waktu di dalam reel ini, seriuslah di dalam reel ini.
Yang kedua, poin kedua, permasalahan. Kenapa aku tidak paham atau tidak mengetahui hal ini? Yang poin kedua, karena tidak mau baca Alkitab. Kalaupun baca, tidak pernah selesai baca Alkitab. Kalaupun selesai, tidak dipelajari Alkitabnya atau tidak mau belajar Alkitab. Ini yang sering terjadi. Makanya, apalagi kayak kemarin tuh ada podcast tentang Isa itu kemarin tuh. Langsung tuh orang-orang Kristen kayak bergetar gitu semua tuh. Diserang-serang kayak nggak bisa jawab. Terus kayak atau nggak bisa jawab pun jawabnya dengan kalimat-kalimat yang menyerang psikis, bukan menjawabnya dengan berteori yang benar. Nah, makanya ini yang menjadi bahaya. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi di bagian nomor 2 ini. Tidak mau baca Alkitab, tidak pernah. Apa akibat dari tidak mau baca Alkitab? Saya mau memberikan ilustrasi. Teman-teman kalau misalkan lagi di jalan raya, naik mobil atau naik motor, di lampu merah, pernah nggak ketemu pengemis? Pernah dong, pasti semua di sini pernah ya ketemu pengemis ya. Mau naik Gojek, naik Gokar, naik apapun, bahkan mau naik busway pun pasti teman-teman pernah ngeliat pengemis di pinggir jalan ya. Betul apa betul? Dan mungkin ada yang tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu sama pengemis itu. Betul ya? Ada yang ngamen di pinggir jalan. Terus teman-teman pasti mau ngasih ya, karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Betul nggak? Baik nggak itu? Baik ya? Itu baik nggak? Tapi saya mau bilang, kalau teman-teman melakukan itu di Jakarta, teman-teman bisa dipenjara. Hah? Penjara? Coba baca ini. Pasal 40 Perda DKI Jakarta 8 tahun 2007. Baca cek. Setiap orang atau badan dilarang cek membeli kepada pedagang dari B ya, menjadi pengemis, pengamen. Atau yang cek, memberi kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis. Nah, tuh. Setiap orang dilarang oleh Perda DKI Jakarta untuk membeli kepada pedagang asongan atau memberi sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengalap mobil. Pelanggaran pasal 40 huruf A, kita langsung baca huruf C aja. Sedangkan untuk pelanggaran pasal 40 huruf B dan C, Perda DKI 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari. jadi kalau kita ngasih 2.000 sama pengemis, dikurung paling singkat 10 hari. Oke? Dan paling lama 60 hari. Atau denda, paling sedikit. Cuman gara-gara kita kasih 200 rupiah tuh. Karena apa? Kita kasihan sama dia. Betul nggak? Kenapa kita kasihan? Kenapa kita kasih? Karena kita tidak tahu tentang kebenaran ini. Betul apa betul? Teman-teman mungkin kaget ya. Hah? Ini ada? Ini dari mana? Mungkin teman-teman semua kaget. Tapi ini aku udah denger lama, makanya aku tahu ini. Jadi teman-teman semua, perhatikan. Kenapa kita tetap kasih? Jadi sekarang pertanyaan gini, kalau kita kasih kepada pengemis itu menjadi benar atau salah? Pertanyaannya, engkau tahu nggak tapi kalau itu benar atau salah? Nggak tahu. Kenapa? Karena kau nggak pernah baca pasal ini. Sekarang pertanyaannya, engkau tahu nggak Tuhan yang benar dan yang salah itu di dalam Alkitab mengajarkannya apa enggak? Nggak tahu. Kenapa? Karena kau nggak pernah baca. Karena kau nggak pernah, karena mungkin juga baca, tapi tidak selesai. Kalaupun selesai, engkau tidak mempelajarinya. Ini ada hal ini. Ya, kita nggak tahu dan kita mungkin nggak semua undang-undang kita baca, betul nggak? Nah, jadi kita tidak tahu tentang kebenarannya. Ini yang benar loh, dilarang. Nah, makanya teman-teman mungkin waktu tidak mau rajin baca Alkitab, terus teman-teman lihat nih, ada sesuatu yang menarik. Oh, kayaknya agama ini kok pengajarannya benar dan menarik ya. Hatinya tergugah untuk ikut. Karena apa? Engkau tidak mengerti seharusnya kau ada di mana. Kau tidak pernah mau baca Alkitab. Ya, masalah yang serius gak itu? Makanya makanya setelah malam ini saya mau menantang kita semua di dalam hari ini. Engkau mungkin sudah tahu nih sedikit setelah dikasih penjelasan ini, mungkin ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti tentang penjelasan ini. Tapi pertanyaannya, setelah ini kau mau baca Alkitab dan mau serius bergereja nggak? Kalau enggak, ya udah, percuma aja semua yang diajarkan ini. Kenapa?
karena kita akan tetap terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran di luar sana. Itu ya, jadi kenapa Kristen? Makanya engkau harus tahu, sekali lagi, untuk bisa engkau mau membaca, mau selesai baca dan mau belajar Alkitab dengan serius, engkau harus percaya kepada Alkitab. Dan kalau kau nggak percaya kepada Alkitab, tidak mungkin engkau mau membacanya. Maka jangan-jangan, kenapa kau nggak baca? Karena kau nggak percaya kepada Alkitab. Kenapa kau nggak mau percaya? Jangan-jangan kau nggak mau bertobat. Atau jangan-jangan kau nggak tahu sebenarnya Kristen itu harus seperti apa. Makanya belajarlah firman. Kalau kau nggak tahu harus belajar kepada siapa, ya belajarlah di tempat ini. Kita juga menyediakan orang-orang yang bisa mengerti firman untuk membantu teman-teman semua. Demikian, mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kami bersyukur Tuhan oleh anugerah Tuhan, maka firman Tuhan boleh dikabarkan, dan berkatilah Tuhan sesi setelah ini, Tuhan yang menolong semuanya, dan berkatilah Tuhan supaya kami bisa sama-sama mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan Tuhan tolong setiap kami, mungkin ada yang goyah imannya atau ada yang mungkin lemah, biarlah Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.